Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum dengar yang belakang udah jawab salam atau belum ya. Saya doakan yang jawab salamnya paling kenceng, paling keras sendiri. Insya Allah semua hutang-hutangnya segera terbayar. Yang jawab salamnya paling kenceng, paling keras. Yang belum dapat jodoh, semoga segera mendapatkan jodoh. Yang sudah punya jodoh, jawab salamnya masih kenceng. Saya doakan semoga tambah. Bu, tambah nggak Bu? Maksud saya Bu, moga-moga tambah istiqomah, keluarganya tambah sakinah, mawaddah, rahmah, rezekinya tambah, tambah sawah, tambah rumah, tambah mama. Yang belakang tadi jawab amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kenceng semuanya jawab salam. Berarti yang hadir rata-rata utangnya banyak. Barokah majelis ini insya Allah semua hutang terbayar. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para habaib, para kiai, para masyayikh, para umara, wabil khusus kepada beliau Bupati kita, Bupati tercinta, beliau Kiai Haji Amiruddin. Amin. Kalau kita dengar dari cara sambutannya, fasihnya dalam muqaddimah memberikan sambutan, saya dari depan sana nggak bisa membedakan ini bupati beneran atau ada kiainya. Masya Allah, kalian semuanya punya bupati yang insya Allah bupati yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini: sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Ada dua jenis manusia. Kalau dua jenis manusia ini bagus, maka semua masyarakatnya akan menjadi bagus. Kalau dua jenis manusia ini jelek, maka semua masyarakatnya akan menjadi jelek. Siapa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, al-ulama wal umara. Ulama dan umara. Kalau ulamanya bagus, umaroknya bagus, masyarakatnya insya Allah akan menjadi bagus. Kalau ulamanya jelek, umaroknya jelek, na'udzubillah min dzalik, maka masyarakatnya akan menjadi jelek, na'udzubillah min. Alhamdulillah majelis kita pada sore hari ini tampak masyarakatnya bagus semuanya, luar biasa. Ini menjadi bukti bahwasannya pimpinan daerah, pemimpin kita, Pak Bupati kita insya Allah orang yang bagus. Pak Bupati bagus apa enggak? Bagus apa bagus? Sekali lagi saya ingin isyhad. Bagus apa bagus? Alhamdulillah. Pak Wakil Bupatinya juga bagus. Alhamdulillah. Bapak Furqonuddin, semoga keduanya diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya Rabbal Alamin. Beserta Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan semua Forkopimda Kabupaten Banggai yang insya Allah selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan berbicara mungkin 4 jam di majelis ini. Siap? 4 jam siap? Panjenengan atau kalian ikhlas apa enggak berada di majelis ini? Saya 4 jam di sini siap enggak? Siap? Insya Allah saya 4 menit, setelah itu akan dilanjutkan oleh Kiai Zulfikar. Ikhlas panjenengan kalau dalam bahasa Jawanya itu artinya adalah kamu tapi pakai bahasa yang halus. Di Jawa sering orang menyebut dengan nama panjenengan. Panjenengan ketika hadir dalam satu acara pengajian, ketika hadir dalam satu acara majelis ta'lim, pengen tahu bagaimana cara mendapatkan ilmu yang manfaat dari majelis tersebut. Qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, innallaha la yu'ti 'abdahu ilman illa wahwa syakirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Sayyidina Ali, tidak akan pernah memberikan ilmu yang manfaat kepada hambanya, lebih-lebih kepada siapapun yang hadir dalam majelis taklim, dalam majelis pengajian. Mereka pulang tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang manfaat. Paling banter cuman dapat berkat, tapi nggak dapat ilmu yang manfaat. Kecuali, kata Sayyidina Ali, mereka-mereka yang hadir di majelis ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir di majelis ini dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir panjenengan di sini ikhlas apa ikhlas? Hadir panjenengan di sini syukur apa syukur? Kalau acaranya selesai sampai jam 5:30, kira-kira ikhlas enggak? Panjenengan hadir di majelis ini karena ketupat atau karena pengajian? Dua-duanya. Panjenengan hadir di majelis ini karena seragamnya baru atau karena pengajian? Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya tadi datang dari belakang, ada satu ibu-ibu kerudung belakangnya itu mereknya belum dicopot, Bu. Coba dicek deh. Insya Allah semuanya hadir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pulang kita semuanya akan membawakan ilmu yang manfaat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan lantunan merdunan indah dari Ibu Nyai Ning VV Zulfikar. Semoga yang lagi hamil, keluar bayi perempuan, anaknya mirip sama Ning VV Zulfikar. Amin ya Rabbal Alamin. Majelis ini ada 3 tema. Tema yang pertama, halal bihalal. Tema yang kedua, tabligh akbar dalam rangka festival ketupat. Tema yang ketiga, merajut ukhuwah dalam kemenangan. 3 tema, 1 tema 6 SKS. Kalau 3 tema berarti 18 SKS. Insya Allah semuanya akan kita rangkum dalam hitungan beberapa menit ke depan. Yang pertama, halal bihalal. Panjenengan cari di kitab manapun, panjenengan cari di kamus apapun, mau cari di kamus Munjid, mau dicari di kamus Al-Munawwir, mau dicari di Primbon atau di kitab manapun, tidak akan pernah Anda temukan ma huwa halal bihalal wa ma adraka ma halal bihalal.
Gak akan pernah ditemukan. Gak ada. Sama istilah dalam fikih ada istilah yadan biyadin. Ini namanya istilah halal bihalal. Memang bahasanya bahasa Arab, tapi yang membuat istilah ini adalah para leluhur kita. Halal bihalal yang ikut mempopulerkan itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri Jam'iyah Al-Mubarakah Nahdlatul Ulama. Suatu ketika Presiden Soekarno pada tahun 1948 beliau merasa bingung. Bingungnya kenapa? Pasca kemerdekaan tahun 1945, tokoh-tokoh agama, tokoh bangsa tidak bisa dikumpulkan dalam satu majelis secara guyub dan juga secara rukun. Dan itu terjadi sampai bertahun-tahun. Pada bulan Ramadan tahun 1948, Presiden Soekarno memanggil Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Presiden Soekarno bertanya, "Kiai, saya ini bingung. Kenapa Pak Presiden, tokoh bangsa, tokoh agama selama bertahun-tahun sejak proklamasi kemerdekaan nggak bisa kumpul secara guyub rukun. Gimana caranya agar mereka bisa kumpul dalam satu majelis?" Apa kata Kiai Wahab? "Bikin acara pengajian saja Pak Presiden." Kata Presiden, "Kalau cuman acara pengajian sudah biasa Kiai. Kalau cuman acara majelis taklim, mereka udah tahu pasti isinya nanti apa, temanya apa. Mereka tidak akan ada penasaran." Kata Kiai Abdul Wahab Hasbullah, "Sudah, bikin satu acara namanya halal bihalal." Presiden Soekarno kaget. Nah, acara apa lagi ini? Acara namanya halal bihalal. Kata Kiai Abdul Wahab Hasbullah, "Sudah, ini saja, sebar ke seluruh Indonesia." Disebarlah undangan acara halal bihalal. Setiap orang yang dapat undangan acara halal bihalal pasti kaget. Kagetnya kenapa? Ini acara apaan? Ini acara apa? Daripada ini jadi pertanyaan, ya udah saya berangkat ke Jakarta untuk menghadiri acara halal bihalal. Siapa tahu setelah itu ada acara aneh-aneh namanya haram bil haram, makruh bil makruh, mubah bil mubah, dan lain sebagainya. Akhirnya berkat keanehan yang terjadi dalam tema acara yang dibuat oleh Presiden Soekarno, alhamdulillah tokoh bangsa, tokoh agama hadir di Jakarta. Ternyata dalamnya, jadi daleman acara halal bihalal silaturahim. Tidak ada lain daripada acara silaturahim. Sehingga hakikat daripada acara halal bihalal itu adalah silaturahim. Mereka yang mengatakan apa itu acara halal bihalal, itu acara aneh, itu acara yang baru, bahkan ada yang mengatakan itu adalah acara yang bid'ah, kita luruskan terlebih dahulu. Di dalamnya ada silaturahim, dan silaturahim itu adalah termasuk bagian ajaran dari Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini intinya. Lebih-lebih para pendahulu-pendahulu kita ini diberi satu hidangan khusus. Setiap kali menjelang tanggal 7 di bulan Syawal, ketika mereka merayakan kemenangan, para pendahulu-pendahulu kita memberikan satu tradisi contoh untuk kita, bikin ketupat. Ketupat itu artinya kata lepat, mugo-mugo di sepuro. Kata orang Jawa, banyak salah semoga diampuni. Sehingga ada ketupat, ada apem. Ketupat itu sebagai bukti bahwasanya manusia
banyak lepat, banyak salah. Apem itu artinya adalah al-afu atau ampunan. Sehingga setelah nanti ada festival ketupat, mungkin ada festival apem. Kalau festival ketupat ada 85 setan, insya Allah apem bisa lebih banyak karena kecil-kecil Pak Bupati. Sehingga tidak akan memenuhi sampai 85 kali suapan, enggak, apem kecil-kecil. Ini adalah tradisi para pendahulu-pendahulu kita. Barokah silaturahim, ada 10 keutamaan silaturahim yang disampaikan oleh Al-Imam As-Samarqandi. Saya akan menyampaikan cukup 2 saja di majelis ini. Yang 8 akan saya sampaikan nanti kalau saya diundang lagi. Silaturahim yang pertama bisa nambahin umur. Amin. Yang sana, amin. Silaturahim bisa nambahin barokahnya umur. Amin. Dulu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana rajulun wa qad baqiya min umrihi salasatu ayyam fayasila rahimahu fazadahu Allah umrahu salasina sana. Dulu ada seorang laki-laki pada zaman Bani Israel, umurnya dilihat di Lauhil Mahfuz tinggal 3 hari, tapi kemudian dia sambung silaturahim dengan sanak saudaranya, dengan tetangga-tetangganya. Apa yang terjadi para pemirsa, apa yang terjadi para al-jamaah al-youtubiyah, apa yang terjadi para jamaah virtualiyin wal virtualiyat, Allah menambahkan umurnya yang awalnya itu tinggal 3 hari jadi 30 hari. Barokah silaturahim. Sebaliknya, ada seorang laki-laki kana rajulun wa qad baqiya min umrihi salasuna sana faqati'a rahimahu fahattahu Allah umrahu wa baqiya min umrihi salasatu ayyam. Sebaliknya ada seorang laki-laki umurnya dilihat di Lauhil Mahfuz masih ada 30 tahun, tapi kemudian dia mengatakan, aku nggak mau sambung silaturahim, nggak mau. Pokoknya antara you and me and selesai. Nggak usah ada tetangga-tetanggaan, kebanyakan permasalahan. Nggak usah kebanyakan saudara-saudaraan, kebanyakan yang minta utangan. Udah, pokoknya selesai antara you and me and. Dia hidup sendirian, tidak jalin silaturahim. Maka apa yang terjadi? Hatta Allah umrahu, Allah menurunkan umurnya. Yang awalnya ada 30 hari dipotong oleh Allah, yang 30 jadi 3 hari, sehingga fa ba'da salasati ayyam fahuwa isdad. Awal umurnya ada 30 tahun, tapi kemudian memutus hubungan silaturahim, maka umurnya tinggal 3 hari. Setelah 3 hari fahuwa is dead. Insya Allah yang hadir di majelis ini, yang semestinya hari ini sudah ada janjian sama malaikat Israel, semoga dipending meetingnya dengan malaikat Israel. Amin. Amin. Yang semestinya tercatat di sana umurnya 60 tahun, hadir di festival ketupat, hadir di majelis silaturahim halal bihalal seperti ini, insya Allah umurnya tambah jadi 70 tahun. Yang 70 hadir di sini jadi 80. Yang 80 jadi 90. 90 jadi 100. Terus kapan matinya? Imam Ghazali pernah bertanya kepada para santri-santrinya, wahai para santriku, apa
yang paling dekat dengan diri kalian. Sesuatu yang paling dekat dengan diri kalian itu apa? Santri-santrinya Imam Ghazali ketika ditanya oleh Imam Ghazali, apaan yang paling dekat dengan diri kita? Ada satu di antara mereka menjawab, ya Imam Ghazali, yang paling dekat dengan kita itu adalah dompet kita. Kata Imam Ghazali, bukan. Buktinya apa? Kamu kalau keluar dari rumah ketinggalan dompet gak masalah, tapi kalau kamu ketinggalan HP jadi masalah. Betul Pak? Yang saya tanya bapak-bapaknya, karena memang biasanya kalau ketinggalan HP paling bingung itu adalah bapak-bapak. Betul Bu? Ada yang menjawab, Imam Ghazali, yang paling dekat dengan kita itu adalah keluarga kita, istri kita. Kata santri Imam Ghazali, kan kemana-mana kita selalu mengingat istri kita, kemana-mana selalu kita didampingin sama istri kita. Jawab Imam Ghazali, bukan, salah. Kalau kita pikir-pikir, betul juga. Terkadang banyak bapak-bapak lebih senang sendirian gak sama istri, tapi malah justru senang sama istri tetangga. Betul Bu? Na'udzubillah min. Dijawab oleh Imam Ghazali sendiri. Sudah aku jawab sendiri. Perkara yang paling dekat dengan diri kita itu adalah kematian. Kapan kita mati, kita nggak ada yang tahu. Bisa besok, bisa lusa, bahkan bisa 1 jam lagi kita akan mati. Semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semoga barokah acara ini, insya Allah umurnya diperpanjang. Amin. Umurnya diberikan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya semakin sering Bapak Bupati mengadakan acara seperti ini, insya Allah masyarakat Banggai semuanya panjang umur semuanya. Saya pun juga siap kalau setiap minggu ngadain festival kupat. Shallu ala Muhammad. Silaturahim selain memperpanjang umur kita, memberikan barokah untuk umur kita, silaturahim bisa membawakan dampak positif untuk masyarakat yang ada di dalamnya. Kenapa? Secara rasional, orang kalau silaturahim pasti akan terbangun satu bangunan masyarakat yang guyub rukun. Karena saling komunikasi, karena saling bersilaturahmi. Itu secara rasional betul. Tapi barokah silaturahim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, barokah silaturahim, fa insyaallah masyarakatnya dijadikan masyarakat yang adem, ayem, tentrem. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Sababun nuzulir rahmah minallah wujudu wasilir rahim fil qaum. Artinya apa? Kalau ada satu orang saja, ada satu orang saja di dalam satu kaum, dia rajin untuk bersilaturahim, mengajak saudara-saudaranya untuk bersilaturahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat bagi kaum tersebut. Sebaliknya, sebab daripada tidak adanya rahmat dari Allah untuk satu kaum adalah wujudu qati'ir rahim. Adanya orang dalam satu kaum yang tidak mau untuk menyambung hubungan silaturahim, ini menjadi sebab rahmatnya Allah akan tertunda, tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita bayangkan bersama-sama para rawuh, kita bayangkan bersama-sama para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Berapa yang hadir di majelis ini? Ratusan, ribuan, semuanya punya niat silaturahim. Maka majelis ini menjadi bukti bahwasannya masyarakat Banggai fa insyaallah selalu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam acara silaturahim, di dalamnya tersirat nilai-nilai ukhuwah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah ma'hadiyah, dan juga ukhuwah yang lainnya. Ingat, al-ukhuwah sababul quwwah. Ukhuwah ini adalah sebab daripada kekuatan. Barokahnya ukhuwah, masyarakat menjadi kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Siapa yang bilang kawin lagi tadi? Sallallahu alaihi Muhammad. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ini seperti satu jasad. Kita ini seperti satu jasad. Ketika ada anggota dari jasad kita ini merasakan sakit, maka jasad-jasad yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya pasti akan merasakan sakit. Ketika jari-jari kita tertusuk duri, maka semua jasad kita pasti akan merasakan meriang. Meriang dalam artian demam, bukan meriang merindukan kasih sayang. Karena kita ini seperti satu jasad. Satu anggota badan terkena satu tusukan duri, semua anggota badan pasti akan merasakan sakit. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tidak hanya sekedar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita tentang ukhuwah al-basyariyah, ukhuwah insaniyah, sama-sama manusianya, lain agama tetap sama-sama manusianya, harus kita rajut ukhuwahnya. Sama-sama manusianya, beda suku, harus kita rajut ukhuwahnya. Ingat apa yang tertulis dalam Piagam Madinah pada ayat yang pertama. Tertulis di situ, hum ummatun wahidatun min dunin nas. Mereka orang-orang Madinah pada waktu itu di Madinah, ada yang dari Yahudi, ada yang dari Nasrani, ada yang dari Majusi, dan juga dari berbagai macam suku bangsa ada di kota Madinah. Piagam Madinah yang pertama, ayat yang pertama dalam Piagam Madinah, Rasulullah menyatukan mereka semua, hum ummatun wahidah. Mereka adalah satu umat min duninna, satu umat dalam satu tatanan ukhuwah. Bersama membangun bangsa, bersama membangun negara. Acara pada sore hari ini menjadi pengingat untuk kita semuanya akan pentingnya kita bersama-sama merajut ukhuwah. Kita ini bisa dikatakan sebagai pemenang, alhamdulillah. Karena pada bulan Syawal, pada tanggal ini kita bersama-sama merayakan satu rajutan kemenangan. Setelah kita 1 bulan lamanya kita berpuasa, alhamdulillah kita semuanya menahan nafsu, menahan lapar, kita semuanya menahan segala godaan. Alhamdulillah semuanya sudah kita lalui. Semoga kita dijadikan oleh Allah minal aidin wal faizin. Kita dikembalikan oleh Allah kembali ke fitrah 00, hakul adaminya
kosong. Gak ada lagi yang namanya dosa dan dusta di antara kita. Setelah selesai majelis ini, ayo bersama-sama kita saling memaafkan sehingga kita kembali ke fitrah. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 4 jam lamanya saya di depan panjenengan semuanya. Tadi berawal jam setengah 1 dan sekarang sudah jam 5. Semoga pertemuan kita bukanlah pertemuan yang terakhir. Kita insya Allah bisa bertemu kembali, rajut silaturahim, perkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, bangun bangsa kita, bangun negara kita dengan bangunan yang kokoh ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih ikhlas? Mahit masih ikhlas patunggu? Ada 2 lagu lagi dari Febi Zulfikar. Masih mau dengar? Ya, terima kasih kepada Gus Reza yang sudah memberikan tausiah pada sore hari ini. Intinya bahwa silaturahim insya Allah dapat memanjangkan umur, juga memberikan rezeki untuk kita semua. Intinya di situ. Oleh karena itu, mari kita jalin silaturahmi dengan 2 buah lagu yang akan